Halo guys, kami dari Kelompok 8 dengan anggota yang pertama saya sendiri. Nama saya NAOMI DELARUE dengan NIM 2102110100063. Hai, perkenalkan nama saya Sabagita Pasla dengan NIM 21021010039. Nama saya MASYITA RAHMAN, NIM 21021010006. Nama saya PETRIANI PAPULUNG dengan NIM 2102111010128. Nama saya GRASIA NIM 210211010247. Besi adalah unsur kimia dengan simbol ferum dan nomor atom 26, merupakan logam dalam deret transisi pertama. Ini adalah unsur paling umum di bumi berdasarkan massa, membentuk sebagian besar inti luar dan dalam bumi. Besi adalah unsur terbesar dari kerak bumi. Besi ditemukan pertama kali sekitar 1500 sebelum Masehi. Tahun 1900 sebelum Masehi, bangsa Hittites yang merahasiakan pembuatan tersebut selama 400 tahun dikuasai bangsa Asia Barat. Pada tahun tersebut, proses pembuatan besi diketahui secara luas. Besi ini termasuk salah satu jenis logam yang mana populasinya di bumi sangat banyak setelah aluminium. Tak hanya itu, besi juga menawarkan berbagai sifat dan karakteristiknya, mulai dari menjadi bahan material yang lebih awet hingga biaya perawatannya jauh lebih rendah. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan besi. Ada 8 proses pembuatan besi. Yang pertama proses penambangan, kedua proses penghancuran, ketiga proses penghalusan, keempat proses pemanggangan, kelima proses kalsinasi, keenam proses pembuatan pelet, ketujuh proses reduksi, dan yang terakhir ada proses pig iron. Nah, supaya lebih jelas lagi, simak video berikut ini ya. As rock explodes and the raw materials of steel are tossed from the earth, the rock is taconite, and the prize inside is crude iron ore. We get at it by grinding the rock to powder and separating the ore with powerful magnets. Then we form and heat the ore into marble-sized pellets that will later be converted to iron. From bituminous coal, we create coke to fuel the iron-making furnaces. We crush the coal, seal it in airtight ovens, bake for 12 to 16 hours, and remove it from the oven as solid carbon fuel. The fuel and pellets come together in the blast furnace, where we add just enough limestone to remove impurities. From below, a continuous blast of superheated air combusts the coke, intensifying the heat and changing raw materials into molten iron. Sometimes more than 9,000 tons of it a day in our largest blast furnace, where it reaches a temperature of 2,700 degrees Fahrenheit. At regular intervals, we tap this blistering brew into giant submarine ladles that ride on rails to the basic oxygen shop, where iron will be turned into steel. In this fast-paced sequence, up to 250 tons of steel can be made to order in less than 45 minutes. We begin the steel-making process by dumping recycled steel scrap into the basic oxygen furnace and adding hot iron. Sparks steal the show when high-purity oxygen is blown into the mix at supersonic speeds and molten iron becomes molten steel. Now we're ready to create the custom blends that make steel the most widely used metal on the planet. In fact, we produce over 1,500 different chemistries to meet customer demand for cutting-edge, value-added steel. Look for another show of sparks as we tap molten steel from the BOP vessel into a ladle. Then, for most of our steels, it's on to the vacuum degasser, where they are made highly formable. The focus then shifts to forming and finishing, which determine even more of the steel's characteristics. The first step in this sequence is to position the ladle above a massive tundish or funnel that feeds a continuous caster containing molds that shape the steel. The molten steel, now at 3,000 degrees Fahrenheit,
is channeled from ladle to tundish to caster, where it cools to a red-hot solid. The shape of the mold determines the shape of the semi-finished products that come out of the caster. And since most U.S. steel plants make sheet products, most of our casters output slabs, typically 8 to 9 inches thick and 3 to 5 feet wide. As they exit the caster, slabs are cut into sections up to 40 feet long and stacked to await further processing. Then it's on to the hot strip mill. This is where we begin transforming steel slab into steel sheet. Slabs are reheated to 2400 degrees Fahrenheit and descaled before running through a series of roughing stands that make them thinner and longer. Then they cycle through finishing stands where they are rolled even thinner. Finally, they are cooled and rolled into coils that may be thousands of feet long but only fractions of an inch thick. A far cry from the chunky rectangle that came out of the caster. And the entire process is untouched by human hands, controlled instead by operators using state-of-the-art automated equipment in pulpits that overlook the action. Next, we move to the pickle line, where coils move through an acid bath that cleans the surface. Some of the emerging coils are shipped directly to customers as hot band. Others are destined for applications that require special finishing, beginning with cold rolling to make them even thinner. At that point, coils may be shipped or go on to one or more additional finishing processes. Coating to make the steel resistant to corrosion. Tinning to further reduce the gauge and add the tin coat we commonly see on canned goods. Annealing to make steel that is easier to bend and form. And tempering that uses special rollers to add hardness and create surface textures and other special finishes. In fact, many of our products leave the finishing facilities as the industry's newest superstars. Lighter, stronger, highly engineered, formable steels that were unheard of just a few short years ago. No wonder the story of steelmaking stays so fresh, with innovations that guarantee something new to see in each showing. With product placements in our homes and high-rises, on our highways and in every other part of our daily lives. And with a cast of thousands who continue to improve and perfect every step of the steel-making process, from shaped pellet to shipped coil and beyond. Penggunaan besi. Penggunaan besi terbagi dua, yaitu besi cor dan besi tempah. Besi cor. Pada sebagian kecil, besi dipakai dan dimanfaatkan untuk besi cor. Untuk bahan tersebut umumnya terbuat dari 90% besi murni dan mengandung karbon yang dapat membuatnya sedikit rapuh. Besi cor tak hanya terbuat dari besi murni dan karbon, melainkan banyak bahan lainnya yang juga menjadi penyusunnya, mulai dari silikon, sulfur, fosfor, dan mangan. Biasanya sering dipakai untuk membuat sebuah radiator pemanas, selokan, trotoar, tiang lampu, atau bahkan tempat perapian. Meskipun benda ini cenderung rapuh dan berbekarat, namun masih banyak yang menggunakannya dikarenakan kualitas estetika yang ditawarkan. Besi tempah. Untuk contoh lainnya, ada sebuah besi tempah yang mana terbuat dari sebuah karbon dan dimaksimalkan untuk mendapat mengurangi penggunaan biji besi. Sesuai dengan namanya, besi tempah sangat mudah ditekuk atau dibentuk apabila dipanaskan dan diubah menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Pada pengaplikasiannya, biasanya besi tempah digunakan untuk membuat pintu pagar, sebuah furniture taman, atau bahkan benda dekoratif lainnya. Dikarenakan sangat mudah dibentuk, tak heran apabila banyak pengusaha yang menggunakan jenis bahan ini. Meskipun begitu, saat ini baja lebih sering digunakan untuk memproduksi barang-barang. Hai,
Perkenalkan, nama saya Sabagita Pasla dengan NIM 2102111010039. Saat ini kita datang pada materi selanjutnya mengenai besi, tentang kelebihan dan kekurangannya. Pada kenyataannya, besi adalah logam yang tercipta dari sebuah hasil perpaduan berbagai bahan logam dan jenis lainnya. Umumnya, logam paduan tersebut berupa besi, karbon, silikon, belerang, fosfor, dan mangan. Dan tak lupa ada beberapa campuran dari aluminium, oksigen, bahkan nitrogen. Logam besi memiliki berbagai keunggulan dan fungsi yang jauh lebih unggul dibandingkan material lainnya. Unsur ini sangat reaktif terhadap oksigen dan air, dan umumnya sebuah besi yang masih segar memiliki warna abu-abu dan condong keperakan. Namun warnanya akan berubah seiring dengan sebuah besi yang telah teroksidasi dengan air normal, sehingga mampu menyebabkan tampilannya seperti karat atau oksida besi hidrat. Adapun kelebihan lain dari besi seperti strukturnya sangat kokoh, kekuatan tekannya yang tinggi, mudah dibersihkan, dan dapat bertahan dalam waktu lama atau tidak cepat rusak. Manfaat atau kegunaan besi. Yang pertama, sebagai bahan alat rumah tangga. Jenis besi yang sering digunakan sebagai bahan peralatan rumah tangga ialah stainless karena kuat sekaligus tahan karat atau korosi. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari besi ini sangat beragam, dimulai dari peralatan makan seperti sendok, garpu, kemudian panci, wajan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai bahan konstruksi. Sifat besi yang kuat dan kokoh membuat ideal untuk dimanfaatkan dalam kegiatan konstruksi. Berbagai jenis besi digunakan sebagai kerangka bangunan, bisa juga dijadikan kerangka atap. Besi tentu juga digunakan untuk pembuatan konstruksi jembatan maupun rel kereta api. Yang ketiga, sebagai bahan mesin berat. Besi memiliki sifat magnetik yang kuat sehingga digunakan sebagai material pembuatan mortar listrik dan kipas. Selain itu, pada bagian gelas, mixer, dan berbagai bahan pabrik lainnya juga terbuat dari besi. Besi juga digunakan sebagai material kendaraan seperti motor dan mobil. Bahkan, mesin berat seperti derek, mesin bor, dan juga penggiling jalan. Yang keempat, sebagai kawat pembatas dan pembuatan pagar. Besi juga sering digunakan sebagai material pagar rumah, sekolah, gedung, dan lain sebagainya. Selain itu, sering pula dimanfaatkan untuk pembuatan kawat pembatas seperti yang ada di lapangan olahraga maupun area sekolah. Yang kelima, menjadi bahan perkakas. Besi juga bisa diolah menjadi perkakas seperti tang, obeng, dan sejenisnya yang dipakai untuk pekerjaan tukang. Material besi membuat perkakas lebih kuat dan bisa diandalkan dalam kegiatan pertukangan. Yang keenam, dijadikan pipa. Pipa besi memiliki ketahanan yang lama dan tidak mudah mengalami kebocoran ataupun kerusakan. Besi mempunyai kemampuan bertahan pada berbagai macam kondisi cuaca sehingga digunakan sebagai bahan dasar pipa. Jenis pipa yang banyak digunakan sebagai pipa besi adalah pipa besi bulat atau pipa besi hollow. Yang ketujuh, dijadikan alat keamanan. Besi banyak digunakan sebagai bahan dasar alat keamanan karena dinilai tidak mudah dihancurkan dan memiliki berat. Contohnya adalah loker, kunci, brankas, gembok, dan alat keamanan lainnya.